Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, Aulia Rahmatianto dan Anissa Alifi Abdusuyono, ingin mempresentasikan konsep akad murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan. Sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Pengertian akad murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad bai murabahah bil wadi lisyira dan bai murabahah lil amri lisyira. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung kepada margin laba. Pembiayaan akad murabahah ini dijalankan dengan basis ribhun atau laba melalui jual beli. Landasan hukum murabahah. Pada transaksi murabahah berasal dari Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Rukun-rukun akad murabahah terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang yang akan diperjualbelikan. Dan yang ketiga, adanya ijab qabul atau sighat. Syarat akad murabahah. Yang pertama, ada pembeli harus mengetahui harga perolehan barang. Dengan demikian pihak penjual harus memberitahukannya. Lalu yang kedua, pembeli harus mengetahui keuntungan yang akan diambil oleh penjual. Yang ketiga, harta yang nilainya selalu bertambah tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar seperti menukar emas dengan emas. Yang keempat, akad jual beli pertama, penyediaan barang harus sah. Kemudian syarat dan ketentuan murabahah. Yang pertama, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Yang ketiga, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya apabila pembelian dilakukan secara hutang. Yang keempat, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kajian ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan, misal ongkos angkut barang. 5. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. 6. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 7. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. 8. Adanya ijab dan qabul. Ketentuan perbankan mengenai akad murabahah ada 3, yaitu 1. Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana. Yang kedua, bank syariah dapat membiayai seluruhnya ataupun hanya sebagiannya saja dari harga barang yang telah disepakati atau kualifikasinya dengan nasabah. Yang ketiga, bank syariah dapat memberikan potongan harga yang wajar selama potongan tersebut tidak diperjanjikan di muka. Jenis-jenis akad murabahah ada 2, yaitu yang pertama, murabahah pesanan. Dalam hal ini, bank syariah baru akan menyediakan barang setelah adanya pesanan dari pihak nasabah atau pembeli.
barang yang telah disediakan tersebut harus dibeli oleh nasabah selaku pihak yang telah memesan barang, sehingga murabahah jenis ini disebut dengan murabahah yang terikat. Yang kedua dinamakan murabahah tanpa pesanan. Berbeda dengan murabahah pesanan, murabahah yang satu ini sifatnya lebih bebas dan tidak terikat, karena dalam murabahah tanpa pesanan ini, bank syariah menyediakan barang tanpa harus dipesan terlebih dahulu oleh nasabah atau pembeli. Berakhirnya akad murabahah. Menurut jumhur ulama, akad murabahah termasuk akad ghairul lazim yang dapat dibatalkan kapan saja secara sepihak oleh salah satu pihak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, berakhirnya akad murabahah dapat disebabkan oleh yang pertama, pembatalan al-fasakh atau pemecatan al-azl dari salah satu pihak, atau ketika shahibul mal mengundurkan diri atau shahibul mal memberhentikan mudhorib dari pengelola hartanya. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak. Yang ketiga, hilangnya kecakapan hukum dari salah satu pihak, seperti mendadak menjadi gila atau al-junun, atau karena idiot atau dinyatakan di bawah penguasaan hakim. Yang keempat, murtadnya shahibul mal. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.